Karena baru menghasilkan sedikit. Nah, sekarang sudah berani menanam berhektar-hektar. Mengapa? Setelah diteliti, ternyata gandum itu tidak akan berhasil kalau ditanam di musim padi. Gandum itu laksana ayam, tidak suka main di air. Nah, bebek sukanya main di air. Bebek itu laksana padi, mainnya di air. Gandum itu laksana ayam, mainnya di darat. Sedangkan satu musim itu kalau dibagi kuartalan ada 3. Katakan kita mulai menanam padi Desember. Kalau masih bagus hujannya Desember sampai 4 bulan. Januari, Desember, Januari, Februari, Maret. April kita nanam padi lagi umpamanya. Karena memang sudah padi minded. Mei, Juni, Juli, Agustus. 8 bulan hanya menghasilkan 2 kali tanam. Masih 4 bulan lagi masuk ke Desember. Disinilah kita nanam. Di Juli atau di Agustus. Tidak ada hujan, kalaulah ada hujan tidak banyak. Itu maunya gandum. Asal kita punya air. Airnya pun tidak perlu digenangkan, disemprot dari atas. Dan gandum terus melambai-lambai. Kita makan gandum. Dan tidak gandum saja, saudara-saudara, yang kita makan itu ada dicampur macam-macam. Saudara kalau suka ingin klemis, wajah klemis, minumlah minyak wijen. Nah, sekarang kita punya produksi wijen sendiri, kita bikin minyak sendiri. Campuran gandum utuh itu wijen biji dan wijen minyak. Kalau ingin wangi lebih dari itu, masukkanlah VCO. Kita campur sedikit VCO. Kalau ingin lagi yang lebih strong, masukkanlah itu yang namanya biji habbatus sauda. Terus kita campur semuanya dengan susu, dengan segala macam, kasih gula sedikit supaya ada rasa manis. Dan yang kita makan ini sudah penelitian Israel dan Amerika. Saya percaya itu. Mengapa? Ya karena itu bagus. Karena itu bagus. La tastawi sayyi'ah walal hasanah. Maka kita rombak mulai Maret itu juga semua kita makan gandum utuh. Maka kita kalkulasikan 1 tahun kita perlu 450 ton. Tidak banyak. Kalau penelitian kita yang hasil seperti ini hanya perlu 150 bau saja. Berapa hektar itu? 150 bau kali 7.000. 150 kali 7.000 berarti 105 hektar barangkali. Sudah. Kita punya padi 2 kali, kita punya gandum 1 kali, dalam 1 tahun 3 kali panen. Pulau Jawa ini pulau yang sangat bagus untuk pertanian. Mengapa dirubah ke tempat yang susah untuk pertanian? Dan di sini dibangun. Maka menjadi miskin tanah di sini untuk pertanian. Pindah ke yang jauh, yang sulit di sana, yang belum tentu. Nah, di sini sudah membuktikan bahwa 2 kali padi, 1 kali gandum. 1 kali gandum itu bisa, kalau kita punya 450 hektar, 50 hektar untuk campurannya, atau 25 hektar saja untuk campurannya. Apa itu? Yaitu wijen. Karena wijen ini kita 1 bulan itu bertonton perlunya untuk minyak dan untuk makan.
Kemudian saudara-saudara, saya sudah menemukan lagi, mudah-mudahan tidak import lagi, habbatus sauda sudah tumbuh. Habbatus sauda itu sekejap saja sudah tumbuh. Wijen tanam sendiri, habbatus sauda tanam sendiri, kemudian gandum tanam sendiri, makan sendiri. Kalau sudah kenyang, oper ke tetangga. Karena apa? Tetangga juga supaya sehat. Itulah persatuan Indonesia. Saudara-saudara, kita 17 Agustus mendapatkan laporan bahwa turun, nggak ngerti itu pekerjaan Pak Fuad itu minus berapa persen Pak Fuad? 5,5% katanya ya. Itu pun ngitungnya nggak tahu, Pak Fuad yang pintar ngitung itu, karena ahlinya itu. Nah, bagaimana kok bisa minus itu? Di Az-Zaitun ini masjid baru dimulai gerak itu Maret, Pak. Masang tegel, masang dinding atas, masang semuanya bulan Maret. Semua ini bulan Maret. Saya nunggu dari pagi sampai petang sampai malam, ditunggu. Lambat sedikit ya, ojo lambat-lambat. Nanti diketawakan Pak Fuad, 1 Muharram akan datang itu gitu. Juga membangun jalan. Itu 3,5 kilo Pak. Dari 1 Maret Bapak sudah bisa lewat. Kemarin belum selesai Pak, sebelah sini. Awas, Pak Fuad akan lewat. Utusan PBB akan lewat. Utusan Pak Manuarso akan lewat. Belum tahu bahwa Ibu dari mana Kadin juga akan datang. Alhamdulillah selesai. Yang sudah selesai. Yang belum ya belum, Pak. Kan intinya jalan itu dinamakan selesai kalau mobil lewat sampai ke tujuan. Nah, yang belum selesai itu apa? Kanan kiri itu jalan sepeda. Belum selesai. Kemudian apalagi yang belum selesai? Tanaman pinggir. Jadi median jalan nanti ada tanaman, terus bahu jalan ada tanaman. Mudah-mudahan ya nggak usah jauh-jauh tahun depan lah. Itu semua tanaman sudah besar di pinggir jalan itu. Kita akan pindahkan. Kalau dulu Nabi Sulaiman memindahkan segala macam baik burung maupun tanaman gampang, ya kita pakai ilmu Nabi Sulaiman. Kan kita pindahkan semua tanaman-tanaman itu. Karena Nabi dari dulu sampai sekarang itu akib. Akib itu berkelanjutan, sustain. Jadi kalau Nabi Sulaiman cukup dengan Nabi Sulaiman sekarang tidak, itu akif, berhenti, stop. Maka Kanjeng Nabi Muhammad dinamakan Sayyiduna Aqib, memegang rantai pelanjut atau estafeta. Nah, saudara-saudara, ini semua kita lakukan dengan keyakinan bahwa Tuhan yang Maha Esa mempunyai aturan yang menyehatkan umat manusia. Saudara-saudara, dari Masjidil Haram sampai masjid terkecil, Idul Fitri kemarin tidak ada yang datang ke masjid. Tutup semua. Kita menjalankan pakai protokol. Protokol apa? Pertama ya protokol ilahi. Alaikum anfusakum, itu kata Kanjeng Nabi Muhammad. Hai masyarakat Madinah, alaikum anfusakum, jaga dirimu. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Siapapun yang mengganggumu tidak akan terkena kalau kamu disiplin. Nah, kita pegang itu. Sampaikan ke saudara-saudara. Lengah sedikit, siapa itu? Tidak disiplin. Alaikum anfusakum. Kenapa? Tuhan yang Maha Esa yang kita pakai. Kemudian tatkala berkumpul juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei wong-wong kang iman. Bukan muslim saja ini yang beriman. Bangsa Indonesia beriman.
Idza qila lakum tafassahu fil majalis, kalau kamu disuruh agak renggang-renggang dalam perkumpulan, duduk dalam perkumpulan, fafsahu. Siapa saja yang menyuruh. Tidak perlu disuruh oleh Kanjeng Nabi, nabinya sudah enggak ada. Kemarin ada dari Bogor, ditangkap kan Nabi oleh majelis ulama. Nabi Bogor. Nah, jangan pakai Nabi lagi. Baca Quran saja gitu. Kalau sudah disuruh jaga jarak, jaga jarak. Itu amrun ilahi. Kemudian makanan, kulu min thayyibat. Makanlah yang baik-baik. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ini ribut halalnya dulu, thayyib dulu. Thayyib baru dirujuk. Tidaklah mungkin manusia yang berketuhanan yang Maha Esa memasukkan unsur tidak halal pada makanannya.